Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra. Pak Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerah. Saya tidak akan tinggal. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersy Bono Arif. Dan saya Agibeta senang sekali juga menjumpai teman-teman semua. Yes. Dan Mas Hersy, kayaknya kita perlu nih ngomongin soal dua kepala daerah yang baru saja di UTT kemarin ya oleh KPK. Karena ini ya dua-duanya, selain karena dua-duanya ini memang endorsan Jokowi gitu. Jadi mereka ketika nyalon dulu ya kan ada 84 loh klaimnya Jokowi itu klaim kepala Jokowi. daerah ya dari gubernur, wali kota, bupati, dia klaim ada 84 itu yang sowan kepada dirinya dan dia titipkan gitu. Dan dua menarik, orang ini menarik kalau Anda sebut itu karena saya menduga bahwa itu ada kaitannya dengan strategi Jokowi memperkuat basisnya untuk tahun 2029 kan, karena bagaimanapun juga nanti Gibran akan maju lagi, dan kalau dia bisa pegang sampai 84 kepala daerah itu kan dari mulai gubernur sampai bupati dan wali kota, dan mayoritas kalau kemudian di Jawa itu kan dia sudah punya basis yang sangat kuat gitu. Sebenarnya harus dilihat ke situ konteksnya ya, dia mengendorse itu bukan sekedar itu. Dan kita nggak tahu apakah cuma endorse atau ada juga bantuan-bantuan lain berupa bantuan finansial dan sebagainya. Karena kan Jokowi dikenal sebagai, kalau netizen menyebutnya orang paling kaya di Indonesia karena punya 11 triliun di kantongnya. Saya nggak tahu, 11.000 triliun di kantongnya. Saya nggak tahu gimana ceritanya kok bisa muncul itu kan. Itu pada waktu itu kan Jokowi memang pernah di depan pengusaha-pengusaha ya waktu itu menyatakan bahwa ada di kantong saya itu. Ini kok netizen menyebutnya kantongnya Jokowi bukannya kantong negara itu maksudnya. Gitu. Iya ya, kalau saya sih percaya Mas Hersy, barangkali yang dekat ada bantuan finansial, tapi secara kebijakan juga adalah karena saya mendapatkan cerita dari salah seorang petinggi pejabat begitu ya, dan kemudian dia bercerita bagaimana salah seorang yang di-endorse itu setelah bertemu Jokowi ternyata dia mendapatkan penolakan di daerahnya ya, oleh kepala salah satu instansi, sebut saja kepolisian. Kapolda kalau nggak salah ditolaknya waktu itu. Ya, betul lah. Karena Kapolda ini sudah mengendorse sendiri calonnya sendiri, tapi akhirnya kemudian Kapolda ini diganti gitu. Jadi akhirnya dia bisa mulus. Dan kalau soal finansial gitu ya ada cerita-cerita yang lain juga lah gitu. Tapi yang endorsan Jokowi ini memang seperti kata Mas Hersy, ini jelas berkaitan dengan 2029. Karena saat ini yang kemudian ditangkap OTT oleh KPK, yaitu Bupati Pati Sudewo, itu tertangkap karena kasus jual beli jabatan. Kalau sudah kasus jual beli jabatan, perangkat desa, ini artinya sampai ke bawah pun orangnya dia, begitu. Bukan orang-orang yang netral apa dan sebagainya, tapi memang orang yang di-endorse oleh dirinya. Gitu. Oke, pertanyaan saya juga masih bingung tuh ketika saya membaca perangkat desa. Satu, pertama, emang berapa besar sih mainan duitnya? Apakah ini bukan duit receh? Itu pertama ya Mbak Agi ya. Yang kedua kan kalau di desa ya, ini bukan lurah ya. Desa itu kan dipilih melalui pilkades gitu. Jadi maksudnya yang mana ini gitu? Iya, jadi ini keterangan sementara dari KPK ya, dari Budi Prasetyo, karena kita ini tapping sebelum adanya keterangan KPK, karena kabarnya sore atau malam ini itu ada keterangan resmi dari KPK mengenai penangkapan dari Wali Kota Madiun dan juga Bupati Pati. Tapi untuk keterangan sementaranya, Budi Prasetyo ini mengatakan
mengatakan bahwa ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan. Bayangkan ini Pemerasan tidak dong hanya kalau ini jabatan di ya. kementerian atau di lembaga loh. Iya, dan khususnya di lingkup pemerintahan desa. Itu Dalam peristiwa tangkap lingkup tangan, pemerintahan desa ya maksudnya ya. betul, lingkup pemerintahan desa. Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Itu dia. Pemerintahan desa. Makanya itu saya Ya, bingung. tapi ada berapa desa Mas Ersul Iya, di oke. sana? Ada berapa desa? Mungkin kita bisa Ya, Google ya, di Pati ada ya. berapa desa? Berapa yang kemudian menginginkan jabatan tersebut dan kemudian menyuap gitu, dugaan Ya. suap kan ini artinya gitu. Saya tadi memang baca, saya mikir-mikir itu. Kepala desa. Kalau kepala desa itu kan dipilih melalui pilkades gitu ya. Tapi ini perangkatnya. Kemudian kalau lurah, iya lurah itu memang kewenangan dari di kota ya, itu kewenangan dari Pemda gitu untuk menuju itu ASN kan begitu. Tapi benar Mbak Agi bilang bahwa kalau udah sampai perangkat desa aja diperjualbelikan jabatan, itu kan itu udah rusak betul sampai level bawah ya Mbak Agi ya. Dan kemudian kita bayangkan seperti apa nih perangkat desanya kalau dia untuk mau duduk itu aja dia mesti menyuap, kan berarti ada potensi duit untuk korupsi juga dong situ. Apa bantuan desa Jelas, itu, kan ada bantuan dana desa. ada dana desa gitu ya. Iya. Iya, jelas mereka nanti akan mendapat pengembalian. Ini kan beberapa bupati saja yang kemudian kena OTT sebelum ini tahun 2025 itu kan ada gubernur dan juga ada bupati begitu yang kena OTT dan mereka alasannya adalah untuk mengembalikan biaya pada saat kampanye dulu, pada saat pilkada dulu begitu. Salah satunya Bupati Lampung Tengah ya kalau tidak salah itu mengatakan demikian dana itu. Jadi ya seperti yang kita ketahui pilkada itu kan membutuhkan banyak sekali dana dan selain juga dari ya oligarki setempat begitu ya biasanya Kalau di dari Lampung ya, kalau di Lampung tuh ada perusahaan ya dari perusahaan daerah begitu juga mereka meminjam. Nah, artinya nanti sesudah mereka menjabat mereka harus mengembalikan itu. Ini memang udah rusak betul Mas Hersu. Kalau yang di Pati ini ya, penjelasan dari Budi Prasetyo ini jubir KPK, ada sebanyak 8 orang yang ditangkap dalam dugaan kasus yaitu Bupati Sudewo dan kemudian 2 camat, 3 kepala desa dan 2 calon perangkat desa. Nah, sekarang miliaran ini dari mana? Apakah hanya dari 2 calon perangkat desa? Apakah apa berasal dari camat ataukah dari itu tadi kepala desa begitu? Karena ini tentunya yang disuap kalau perangkat desa kemudian disuap tidak hanya ke bupatinya ya, yang di atasnya tentu saja sebagai pembuka jalur mungkin kepala desanya seperti itu. Jadi ini memang kita masih menduga-duga karena nanti akan ada keterangan selanjutnya. Tapi nilai miliaran yang itu ditangkap mengejutkan 8 ya. orang ini luar Mengejutkan biasa ya. sekali. Karena Mengejutkan. mengingat itu tadi ya perangkat desa itu. Kalau kemarin sempat di Ponorogo kan itu ada juga yang ditangkap karena miliaran juga itu direktur rumah sakit umum daerah gitu yang menyuap bupatinya. Jadi ini benar-benar membuat kita nih. Tapi yang menarik buat Pak Sudewo ini tentu kan dia kan sebenarnya sempat lolos dari KPK ya pada waktu itu kasus soal pembangun di Direktorat Jenderal Kereta Api di Kementerian Perhubungan ya, pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah itu pada waktu itu ya kan. Dia waktu itu masih jadi anggota komisi 5 dan di persidangan ada saksi yang menyatakan bahwa dia menerima aliran dana 3 miliar. Tapi kan kemudian katanya dia mengembalikan uangnya 3 miliar. Dan dalam kasus korupsi kalau toh duitnya dikembalikan kan tidak menghapuskan kasus pidananya gitu. Tapi kenapa nggak berlanjut ya yang di KPK itu? Padahal waktu itu kalau nggak salah disebut-sebut juga nama keluar ahli iparnya Pak Jokowi. Apa saya salah ingat Mbak Agi soal itu Mbak Agi? Iya, betul Mas Ersu. Jadi kan bergulirnya kemarin dia mau dimakzulkan oleh DPRD Pati, itu kan bergulir juga kasus ini sekitar bulan Agustus lah ya. Yang ya sekitar bulan Agustus yang ketika itu sudah sepertinya warga Pati sudah optimis bahwa dia pasti akan dimakzulkan. Tapi kan ya namanya operasi bawah tanah begitu. Dan sampai korlap pendemonya pun kemudian sudah berangkul-rangkulan dengan Sudewo gitu ya. Ya, yang bernama Husein itu yang tadinya militan sekali tiba-tiba menjadi pembela Sudewo nomor 1 begitu ya, dirangkul dan ya dikabarkan membeli sepeda motor baru apalah dan sebagainya. Mobil bukan sepeda motor, Mbak. Kalau pakai mobil baru. Mobil baru. Tapi ada foto-fotonya juga dia ada di
ada di bengkel atau apa dengan sepeda motornya begitu Mas Ersu. Dan kemudian ada juga dua Mas Botok atau Mas siapa itu, ada dua orang itu ya yang kemudian ditangkap sebagai penggerak demo dengan tuduhan provokator apa dan sebagainya. Ini seharusnya banyak suara dari netizen mengatakan mereka itu yang harus dilepas begitu. Karena memang mereka ketika itu memang sangat-sangat kompak ya, rakyat Pati begitu, Iya, iya. tidak hanya berdasarkan mereka memprovokasi, karena kan memang ribuan bahkan yang datang ke Jakarta saja juga banyak sekali, ada berapa bus yang datang ke KPK meminta supaya Sudewo ini ditangkap gitu. Nah, tadi melanjutkan Mas Hersu, ini memang bergulirnya tahun 2023 ya ketika itu. Jadi latar belakangnya Sudewo ini kan sudah pernah 2 kali dia menjadi anggota DPR. Yes. Yang jadi tadinya dia itu dari Demokrat ya Mas Ya, Hersu, Demokrat dari Demokrat. 2009 sampai 2013 dia di DPR Ya, itu. 2013. 2014 dia Betul. pindah ke Sesudah itu Gerindra dia gitu. pindah Gerindra dan Nah, kemudian terpilih baru tahun untuk 2019 sampai di 2024, Mbak. 19 2024. Ya. Iya, 2024 dan sesudah itu dia maju ke pilkada ini. Hmm. Dan maju di pilkada ini seingat saya memang dia tergolong sakti lah ya Mas Hersu, karena pada saat itu juga ada apel begitu, apel kepala desa yang kemudian mereka mendeklarasikan nama Sudewo ini sebagai calon sebagai bupati-pati berikutnya. Dan itu sempat diprotes, banyak sekali yang protes juga, video-videonya itu beredar luas begitu bahwa nggak boleh ada seperti itu ya, tapi kita tahulah ketika itu seperti apa di masa pemerintahan Jokowi, hal-hal seperti ini pasti tidak akan diproses gitu, hanya sekedar dilaporkan ke Panwaslu, Bawaslu apa dan sebagainya, tapi memang tidak ada prosesnya. Jadi ketika itu pun sudah terlihat sangat-sangat kuat di pada masa pilkada. Nah, pada masa kemarin ketika ada demo itu juga orang sudah menduga ketika berkali-kali ada sidang soal pemakzulan ini dengan saksi-saksi apa dan sebagainya, kayaknya makin lama makin melemah dan ternyata lolos. Nah, sebelumnya ini sekarang kasusnya adalah jual beli jabatan, tapi sebelumnya entah saya nggak tahu ini masih diproses atau tidak, dia terlibat diduga dalam kasus suap itu proyek jalur kereta api ya, DJKA, Dirjen perkereta apian di Kemenhub. Dan seperti kata Mas Ersu tadi, ada 3 miliar yang disita. Tapi selain itu juga di persidangan salah satu terdakwa mengatakan ada yang dititipkan kepada sekretarisnya atau apa begitu, pokoknya kepada stafnya itu sekitar 500 juta. Ada juga yang diberikan itu sebanyak 750 juta. LHKPN dari Sudewo ini sendiri 31 miliar sekian gitu ya. Cukup besar karena memang dia itu pengusaha begitu latar belakangnya sebelumnya. Tapi ya ini lolos Mas Hersu. Coba saya lihat ini berita ini dari Voice of Indonesia misalnya. Ini alasan KPK periksa Wahyu Purwanto Adi dan adik dari Iriana Jokowi. Itu adik ipar ya kan, saya sebut tadi Jadi adik ipar. Ya. Betul. Jadi Bu Iriana ini kan saudara laki-lakinya banyak sekali. Oh. Di sini disebutkan bahwa kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur ya, dia mengatakan bahwa setiap saksi yang dipanggil tentu pasti ada alasan hukum untuk kami para penyidik atau penyelidik memanggil. Ini prosesnya tanggal 30 November 2023. Dan ini KPK memeriksa Wahyu Purwanto tersebut. Dan dalam sidang kasus suap DJKA Kemenhub itu terdakwa namanya Dion Renato Sugiharto itu menyebut sejumlah makelar. Makelar ini yang bisa membantu pihak swasta mendapatkan proyek. Kabarnya terdakwa ada menyebutkan sekitar 7 makelar dan ini salah satunya ya Wahyu Purwanto itu tadi, terus kemudian Sudewo adiknya Bu Iriana tadi ya. Adiknya Bu Iriana tadi yang disebut sebagai jalur langit begitu. Dan ternyata dia adalah Wahyu Purwanto. Dan yang satu lagi ya Sudewo ini Mas Hersu, orang parlemen lah dari Komisi 5 yang yaitu Komisi 5 kan bermitra dengan Kementerian Perhubungan yang dia memuluskan jalan ini. Dan ada sejumlah nama yang diungkap Dion di Tipikor Semarang. Mereka adalah pengusaha bernama salah satunya Billy Haryanto alias Billy Beras yang mengaku ini berhubungan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ini Budi Karya Sumadi namanya terkenal nih, rame nih waktu Pilpres dulu ya, banyak sekali. Namanya sering disebut betul, itu ya. betul. Budi Karya Sumadi ini juga saya melihat ya, namanya sering-sering disebut di berbagai kasus itu ya, pemain juga ini. Masih mengaku dekat dengan orang yang sama, ada juga Ibnu dan Edi Emir serta Agus Kuncoro yang dikenal sebagai orang dekat Sekjen Kementerian Perhubungan. Ya mainnya seperti itu pemirsa. Lalu Dion yang berstatus terdakwa itu turut menyebut nama Sudewo yang merupakan anggota Komisi 5 DPR RI serta pengusaha Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub. Jadi orang-orang Kemenhub ini sebagai mengenalkan ini berdasarkan jaringannya begitu ya. Kemudian ada juga nama Wahyu Purwanto yang diketahuinya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo. Dan komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menhub. Nah ini orangnya Pak Jokowi juga ini Eko Sulistyo ya. Tim sesnya Pak Jokowi serta berkaitan dengan proyek jalur ganda kereta api elevated antara Solo Balapan Kadipiro dan sebagainya. Nah, perkara yang dimaksud ini yang ada di Jawa. Yang di luar Jawa juga ada perkara seperti ini Mas Herssu, kasus suap seperti ini. Jadi iya, banyak sekali perkara sebetulnya di masa Pak Jokowi yang kemudian kita tidak tahu itu berlanjutnya seperti apa, sudah diputuskan atau bagaimana, hilang begitu saja gitu. Dan ini kalau menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, ya memang SDW merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee karena dia juga pernah ada di persidangan tapi masih sebagai saksi ya, bukan sebagai terdakwa. Dan itu tadi senilai 3 miliar itu disita oleh KPK. Jadi jelas ada aliran uang di situ sebetulnya. Tapi kasusnya nggak berlanjut ya pada waktu itu. Tapi gitu kasusnya sampai sekarang mudah-mudahan belum berlanjut ya, bukan nggak berlanjut. Mudah-mudahan. Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Menarik ini kasus ini ya karena dua orang ini kan kalau media banyak menyebutnya dua-duanya kader Partai Demokrat gitu. Tapi saya membaca Bendahara Umum Partai Demokrat Jawa Timur membantah bahwa Pak Maidi yang di wali kota Solo, wali kota Madiun itu katanya belum punya KTA katanya gitu. Tapi dia memang sempat dicalonkan menjadi ketua DPC Partai Gerindra Kota Madiun gitu. Saya juga bingung. Orang belum punya KTA kok sudah dicalonkan menjadi ketua DPC dan bahkan dia sudah mengikuti fit and proper test. Tapi sampai sekarang katanya belum ada KTA baik dari DPP, DPD maupun DPC. Beda dengan yang Pak Sudewo. Kalau Pak Sudewo ini jelas karena dia pernah di DPP Partai Gerindra ya. Dan Sudaryono itu ketua DPD. Sudaryono ini wakil Menteri Pertanian. Dia ini salah satu orang dekatnya Pak Prabowo juga yang sekarang jadi ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Kan dia sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan campur tangan soal ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK begitu. Tapi dia minta jangan praduga tak bersalah dulu lah gitu. Jadi clear kalau Sudewo ini kader Demokrat. Tapi yang jadi masih ada bantahan. Ya kader Gerindra maksudnya. Ini ada bantahan lah kalau yang Maidi. Tapi yang nggak bisa dibantah itu dua-duanya itu memang endorsersan di endorse oleh Joko Widodo itu dua-duanya sowan dan video-videonya masih ada itu mereka berdua yang sowan ke Pak bahasa nitip ya gitu Pak Jokowi kan gitu bahasanya nitip. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip kepada Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan karena memiliki potensi yang besar di Pati dan juga urusan garam. Karena kalau ini bisa dikelola dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pati. Tapi juga jangan lupa urusan infrastruktur, jalan utamanya, kemudian yang berkaitan dengan dukungan ke petani ini penting sekali, terutama yang berkaitan dengan subsidi pupuk. Saya rasa itu. Pak Chandra. Siap, terima kasih Bapak. Akan kami laksanakan sepenuh hati, siap bekerja keras. Mudah-mudahan menjadi bupati yang amanah untuk rakyat Kabupaten. Amin. Atur sangat dukungan itu.
Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun, utamanya yang berkaitan dengan pariwisata yang berkelas dunia. Ini harus betul-betul bisa menjadikan kesejahteraan bagi rakyat Madiun. Siap untuk melanjutkan Bapak, untuk Kota Madiun lebih berwisata dunia. Siap kerja keras untuk melanjutkan pembangunan Kota Madiun lebih maju lagi. Iya betul, bahkan ini keduanya tidak hanya di-endorse oleh Jokowi, tapi juga di-endorse oleh Kaisang ya. Kaisang ya, Karena betul. memang iya seperti misalnya untuk Sudewo itu jelas ya Kaisang ikut turun di-endorse kampanye ya Kaisang. waktu itu ya, Kaisangnya Pada ya. saat pada saat kampanye kaitannya. Dan yang Maidi ini wakil wali kotanya Bagus Panuntun itu memang dari PSI Mas Hersu, makanya kemudian juga Oh, di-endorse oleh Kaisang wah dan dapet sekarang dong ya ini, ini naik dong. naik dong, kan gitu ya. Ini bahaya nih Iya, Demokrat jadi ini, Gerindra ini kalau wali kotanya kok dua-duanya misalnya ditangkap oleh KPK gini kan, jadi bisa betul. bisa rusak juga citranya ini. Ini kita kok jadi inget waktu Iya, eranya PDIP dulu ya, waktu PDIP masih banyak sekali wali kotanya juga banyak yang kena tangkap KPK ya. iya, iya betul. Kemarin yang di OTT itu juga dari PDIP ya. Kalau yang di Lampung Tengah siapa namanya saya lupa itu Yang dokter itu juga ya. bukan kader PDIP. Iya, yang dokter itu dia bukan dari PDIP tapi PDIP ikut mengusung kan. Cuman akhirnya dia tidak memilih menjadi kader PDIP tapi kader Golkar begitu. Golkar. Yang Bekasi, Sementara yang ya, rame itu Bekasi, yang yang Bekasi itu Bekasi ya. Adipuswara itu dari PDIP ya dan Bahkan itu ketua DPD dinasti ya, DPD PDIP Jawa Barat kan Ono Surono kan diperiksa juga ya dalam kasus itu. periksa juga, Hmm. betul. Tapi saya rasa walaupun ini akan menjadi catatan buruk bagi Gerindra, tapi kepada Pak Prabowo sendiri ini malah menjadi catatan baik sih. Kalau ini berdasarkan penilaian saya sendiri ya. Dan karena ini berkaitan juga dengan Pak Prabowo kemarin yang mengatakan pada saat panen raya, kalau tidak salah ya, mengatakan bahwa eh, dia tidak secara spesifik mengatakan bahwa itu berkaitan dengan bencana Sumatera dan itu hanya soal bencana lingkungan, perusakan lingkungan dan sebagainya begitu. Tapi dia kan mengatakan bahwa pengusaha maupun para pejabat, backing apa dan sebagainya, saya tidak mau tahu kalau seandainya ini memang terbukti begitu ya. Silakan saja kemudian diproses dan dia menceritakan bagaimana ada menteri yang datang kepada dirinya membawa daftar perusahaan dan juga daftar mungkin orang begitu. Daftar yang kemudian akan diproses begitulah, akan ditangkap atau bagaimana. Karena memang sekarang ini kalau yang untuk bencana Sumatera kan memang sudah beberapa perusahaan itu memang sudah diproses. Dan Prabowo mengatakan yang seperti ini saya tidak mau lihat, takutnya itu teman saya sendiri atau perusahaan teman saya sendiri atau orangnya itu orang yang saya kenal. Jadi saya tidak mau melihatnya. Jadi silakan langsung diproses saja. Ya, untuk kasus ini pun apalagi ini KPK gitu ya. Yang sekarang ini sudah menjadi eksekutif ya Mas Ersu. Kalau dulu dia badan independen begitu yang dia tidak harus melaporkan kepada presiden karena dia independen. Tapi sekarang setelah di masa Jokowi ada revisi Undang-Undang KPK yang dimana KPK ini kemudian pegawainya pun menjadi ASN, tidak independen seperti dulu begitu. Ya ini kan menjadi eksekutif, menjadi bawahan dari presiden begitu. Dan saya rasa tidak mungkin KPK juga untuk sesuatu yang bakal rame, bakal viral dan ini menyangkut nama Gerindra juga tidak mungkin untuk tidak dilaporkan. Saya rasa ini ya kalau menurut saya sih apresiasi kepada Prabowo juga yang walaupun kemudian ramai betul ini kader Gerindra ditangkap apa dan dia membiarkan itu dan ini malah menjadi poin plus ya, poin plus bahwa kader Gerindra kalau sudah busuk ya busuk begitu, ditangkap yang ditangkap, apalagi seperti Bupati-Pati. Kalau Maidi ini kalau saya lihat catatannya masih positif ya Mas, banyak positifnya lah dia sebagai belum ketahuan negatifnya, baru sekarang ketahuannya. Iya, iya. Tapi catatan gebrakan-gebrakannya yang ada di Madiun, pembangunan yang ada di Madiun, begitu kan, dari sebelumnya karena dia kan petahana ya, itu banyak yang mengapresiasi begitu. Tapi kalau setidaknya tidak seperti Sudewo ini. Sudewo ini kan sudah bahkan arogannya begitu, terus kemudian catatan korupsinya, jejaknya apa dan sebagainya sudah diperiksa KPK pula, tapi terus kemudian lama sekali dari pemeriksaan satu ke pemeriksaan berikutnya dan tidak juga
tidak juga berlanjut. Ini sepertinya orang ini kuat sekali. Jadi ya untuk orang seperti ini lepas saja Pak Prabowo. Ngapain orang seperti ini digondelin begitu ya, Pak Prabowo, Pak Dasko, lepas saja orang seperti ini begitu. Karena rakyat pun juga sudah muat melihatnya. Gitu. Kalau orang bilang udah nggak usah dibantu, dibejek-bejekin aja begitu. Ya untuk apa dibela? Malah justru nama partai kan nanti yang rusak begitu ya. Masih ya banyak kader lain. Sekarang wakil bupatinya PKB kalau tidak salah ya Mas Heru. Kan PKB juga ada di koalisinya Pak Prabowo juga. Oh oke. Ya. Siapa sih nama ininya? Mas Chandra, apa sih? Risma Chandra, siapa namanya kalau nggak salah? Ya, Risma Chandra, betul. Ya. Oke, jadi PSI untung ini ya di Madiun ya. PSI menang besar dan jadi kita sekarang masih inilah ya, teman-teman mungkin bisa melihat catatan 84 gubernur, bupati dan wali kota yang di-endorse Pak Jokowi itu siapa saja. Itu tabungan masa depan itu untuk tahun 2029 nanti, jelas itu bagian dari strategi itu. Jadi bukan sekedar itu ya. Saya juga mendengar tadi kalau soal dana dan sebagainya, saya mendengar ceritanya, tapi kan nggak ada buktinya ya, kita nggak boleh bahas itu. Jadi itu karena itu bisa jadi fitnah kalau kita tidak punya data yang cukup kuat soal aliran dana juga gitu. Ya oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari dua kasus ini, Mbak Agi? Ya, bahwa korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan, itu ternyata tidak hanya terjadi di atas, tidak hanya terjadi di lembaga, di kementerian, di pemerintahan provinsi, begitu ya, tapi ternyata sampai ke bawah seperti itu, begitu. Ini perangkat desa, ya ampun. Perangkat desa, duitnya apa sih? Tapi ya itu tadi, duit yang mengalir ke bawah itu perangkat desa kan sekarang kan mendapatkan gaji bulanan ya Mas Hersu yang cukup lumayan, nominal pastinya teman-teman silahkan cari sendiri begitu, tapi cukup besar gitu. Dan kemudian juga ada dana desa itu tadi yang kita tahu di sana sini, dana desa ini banyak sekali diselewengkan, dijadikan bisnis oleh perangkat desa, dibawa sana ke sini apa dan sebagainya untuk membangun rumah mereka sendiri, bahkan untuk menyekolahkan anaknya, untuk biaya. Ini apa anaknya akan jadi pinter dengan uang haram seperti enggak ini? Lah, Mbak. Kalau barang haram ya anaknya pasti jadinya juga blangsak juga itu nantinya. Blangsak juga. Kalau bisnis gimana Mas Hersu? Bisnis berasal dari hasil korupsi dana desa misalnya. Jadi ya memang ini dalam hal ini saya rasa tidak hanya ini terjadi di Pati saja begitu. Karena sebelum-sebelumnya kan memang sudah ada. Nah, sekarang yang berikutnya kita berharap dana desa betul-betul digunakannya, dan KPK ayo tangkap tangan lagi, tangkap tangan terus begitu. Ini kan peringatan janji ya Mbak ya. Nggak janji. Ya, kalau KPK mudah-mudahan banyak banget itu kasus dana desa gitu ya. Oke. Masih ada yang mau kita bahas soal ini? Saya kira udah lengkap ya kita bahas soal topik ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan sekarang jangan mimpi jadian ya, perangkat desa juga ya kalau nggak punya fulus untuk nyuap bupatinya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbono Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.